Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa ala alihi ahli sunki wa wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya mu'allim Ibrahim a'limna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Amin ya rabbal alamin. Lebih banyak dimuliakan Allah. Alhamdulillah memberikan kita kenikmatan, nikmat hadir di majelis ilmu, nikmat usia kita, nikmat bisa bertetangga, bersilaturahim dengan keluarga lingkungan yang masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan ini semakin mendekatkan kita dengan Allah, membuat diri kita semakin bertambah iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad SAW, dan tak pernah lelah kita berdoa mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa dengan Nabi, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi, dan mudah-mudahan kita semua bisa bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Kaifahal ibu? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah, kita sudah mengenal perjalanan kita ya kemarin dari alam tiada, kemudian alam apa dulu? Alam rahim, dan kemudian di alam dunia. Hari ini kita akan mencoba mengenal dunia kembali. Kalau sebelum-sebelumnya kita hanya melewati dunia, gitu kan, pokoknya hidup di dunia. Coba kita dalami lebih dalam. Apa sih dunia itu? Karena banyak orang itu tidak tahu dia sedang lagi di dunia. Hakikat dunia itu nggak tahu. Untuk apa hidup di dunia itu juga nggak tahu. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah hidup itu ya asal hidup. Hidup ya asal hidup. Nggak ada tujuan yang jelas. Akhirnya yang seharusnya dunia itu hanya sekedar apa? Hanya sekedar dinikmati secukupnya, tetapi justru malah menjadi tujuan utama. Itu yang terjadi kebanyakan orang. Padahal dunia ini hanya tempat singgah, hanya tempat persinggahan. Tetapi di dunia ini kita bukan hanya diberi nikmat, tetapi dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita sampaikan kemarin, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu. Maka ujian bagi kita itu adalah untuk mencari tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sambil review kemarin ya, dan kita pernah berbuat janji di hadapan Allah, dan Allah pernah berjanji kepada kita. Apa janji Allah? Janji kita kepada Allah itu adalah beribadah. Janji kita kepada Allah adalah kita beribadah. Dan janji Allah kepada kita apa ini? Mencukupi seluruh kebutuhan kita.
Janji Allah mencukupi seluruh kebutuhan kita. Dan itu bagian dari rahmatnya Allah. Itu adalah bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Cek tes. Kayaknya baterainya ya, Ibu ya. Ahlan. Ahlan. Kita kayak bukan di Indonesia ini ya. Kayak di puncak ini kita. Jadi rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat Allah itu sangat luas sekali. Tadi ya, apa janji kita kepada Allah Ibu? Beribadah. Apa janji Allah? Di seluruh kebutuhan kita. Mencukupi seluruh kebutuhan kita. Dan mencukupi seluruh kebutuhan kita itu bagian dari rahmatnya Allah. Baik, next ya. Lihat ini rahmat Allah untuk manusia. Eh, Lihat rahmatnya Allah untuk manusia. Di surat Al-Baqarah ayat 29 Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wallazi dialah zat allazi khalaqalakum wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah zat yang menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'a, apapun yang ada di muka bumi, jami'a semuanya. Tsumma stawa ila sama, kemudian Allah berkehendak menciptakan langit. Fasawwahunna sab'a samawat, lalu dijadikannya 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in, dialah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Ini bagian dari rahmatnya Allah. Ini bagian dari rahmatnya Allah. Ketika kita hidup di dunia, bahkan di ayat yang lain, langit dan bumi itu semuanya ditundukkan, ya, diciptakan untuk manusia loh. Diciptakan untuk manusia. Semuanya. Langit, bahkan bintang, bahkan apa itu? Apalagi? Iya, bulan itu untuk manusia. Bintang ada fungsinya tidak? Ada. Di antaranya apa? Penunjuk arah. Di antaranya. Bulan ada banyak kalau bulan ya. Bahkan untuk mempengaruhi buah-buahan tanaman. Itu juga bulan. Mempengaruhi rasa makanan itu juga bulan. Jadi begitu banyak rahmatnya Allah. Allah itu punya 100 rahmat. Allah itu punya 100 rahmat yang Allah berikan di muka bumi. Berapa Ibu? Allah berikan satu. Allah berikan satu. Nah, 99%, ya, 1%-nya di muka bumi, di dunia, yang 99% itu di akhirat. Yang 99% itu di akhirat. Nah, satu itu sudah mencukupi seluruh kebutuhan manusia tuh.
Allah berikan apa, Bu? Allah berikan langit, Allah berikan eh, bulan, Allah berikan itu semua, itu bagian dari 1%. Itu bagian dari 1% yang Allah berikan kepada kita. Tergambar ya. Coba tuh hitung tuh nikmatnya tuh gimana tuh ngitungnya tuh. Nggak akan bisa menghitung. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian itu menghitung nikmatnya Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Tidak akan pernah mampu menghitungnya. Jadi begitu luas rahmatnya Allah. Apakah Allah itu maha marah, Ibu? Allah itu maha marah tidak? Allah itu maha membas dendam tidak? Iya, Allah itu ya marah. Tetapi kalau dalam hadis qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu telah mengalahkan kemarahanku. Jadi kalau mau Allah, kalau mau ya, Allah ya setiap kali ada orang maksiat itu langsung dibalas tuh Allah itu mampu. Tapi rahmatnya Allah itu telah mengalahkan kemarahan Allah. Banyak hal dalam Al-Quran itu ketika suatu kaum itu beristighfar, tetapi banyak kaum itu bermaksiat, tapi ada satu orang beristighfar, maka apa, Bu? Diampuni loh. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Maka apa yang harus kita lakukan, Ibu? Kita mensyukuri semua rahmat itu adalah dengan menunaikan amanah kita di muka, menunaikan amanah kita di muka bumi yang sudah kita semua tahu, bahkan hafal ayat ini ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Illa liya'budun. Beribadah. Kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti apapun aktivitas kita di muka bumi ini, kalau bisa, semua harus berbuah pahala ibadah. Kalau bisa harus berbuah pahala ibadah di hadapan Allah. Dan itu amanahnya, amanah kita itu. Allah sudah mencukupi semuanya dan kita harus menunaikan amanah itu. Seperti di surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud itu ya. Wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud. Tunaikanlah janji-janji. Tunaikanlah janji-janji. Makanya di surat Al-Maidah itu Allah sampaikan, Maidah itu hidangan. Maidah itu meja makan. Maidah itu hidangan. Nah, makanya di surat Al-Maidah awal itu disampaikan apa saja yang boleh dimakan, apa saja yang tidak, ya. Kemudian di ayat selanjutnya itu saya lupa eh, di ayat yang keempat atau kelima ya, atau yang kesekian itu Allah ajarkan bagaimana cara menunaikan amanah itu. Ya ya ayyuhalladzina amanu aufu bil ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ayat ketujuh mungkin atau kelima ya. Keenam. Itu adalah bagian dari cara bagaimana menunaikan amanah itu. Oke? Surat Al-Maidah. Al-Maidah itu ayat pertama, surat pertama itu bagaimana cara kalau ayat yang pertama, ayat yang pertama itu tentang hidangan. Allah hidangkan, Allah tunaikan semuanya. Nah, ayat yang keenam itu berarti bagaimana Allah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menunaikan amanah itu.
yaitu adalah dengan ibadah. Dan ibadah itu diawali dengan berwudu. Tergambar Ibu ya. Maka PR kita tadi, semua aktivitas kita itu bagaimana caranya berubah ibadah. Maka ibadah terbaik, ibadah terbaik itu adalah maksimal di setiap momen yang Allah ridhoi. Misalkan momen kita itu adalah belajar, berarti belajar maksimal. Karena belajarnya adalah ibadah. Kalau bekerja, berarti ibadah terbaiknya bagi ya maksimal bekerja, karena itu adalah ibadah. Maka ibu-ibu yang masak, masak itu ibadah bukan? Iya, me- ibadah di rumah tuh. Ibadah yang bukan murni ibadah. Kalau ibadah mahdoh itu ya sholat, puasa itu ya. Nah, ibadah di rumah tuh ya tadi di antaranya masak itu ya ibadah. Maka ibadah terbaik hadirkan masakan yang terbaik. Tergambar ya, ibu-ibu. Ada baterai mungkin ibu-ibu? Ada Yang mana ya? Dia tuh. yang besar. Yang bukan yang ini. Oh, iya, ibu. Bisa, bisa. Oh, ini beda ya. Mana nih? Ini. Yang ini ibu. Ini. Ini Eh, yang minus yang ini. Ini. ya. Apa? Hmm. Baik, syukron, jazakallah khair. Jadi amanah kita tadi ya, semua aktivitas harus berbuah ibadah. Karena Allah ciptakan kita di muka bumi adalah untuk beribadah. Dan ibadah terbaik itu adalah maksimal setiap momen yang Allah ridhoi. Maksimal dan optimal setiap momen yang Allah ridhoi. Karena semua momen itu adalah ibadah. Baik, kemudian kita kembali ke slide selanjutnya. Allah ciptakan kita di muka bumi ini itu untuk diuji. Kemarin surat Al-Insan ayat pertama itu tentang bagaimana kita itu pernah mengalami di masa ketiadaan, tidak ada. Kemudian di ayat yang kedua itu berbicara tentang maksud dan tujuan di antara kenapa kok Allah menciptakan kita. Allah sampaikan, Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Sungguhnya kami menciptakan manusia itu dari nutfah, dari setetes mani, amsyajin yang tercampur. Apa tujuannya? Di antara tujuannya, nabtali. Kami akan mengujinya. Faja'alnahu sami'an basira. Maka kami jadikan dia bisa mendengar, bisa melihat. Berarti Allah berikan kita indera itu untuk bisa menyelesaikan ujian dari Allah. Makanya yang saya sampaikan kemarin, semua indera kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Baik itu hati, baik itu akal, mata, telinga, kaki kita, semuanya itu ya, anggota badan, terutama panca indera, terutama alat untuk mengetahui ilmu, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Dari ujian itu ada dua kemungkinan. Inna hadaina sabila imma syakiran wa imma kafuran. Allah ciptakan kita, Allah berikan kita indera, kemudian Allah berikan petunjuk, dikasih modul. Inna hadaina sabil. Allah berikan, ini lo jalannya lo. Tetapi hasil dari ujian itu ada dua kemungkinan. Imma syakiran wa imma kafuro. Yaitu bisa jadi orang itu, manusia itu bersyukur, bisa jadi apa? Kufur. Maka syukur itu ibadah besar. Syukur itu ibadah besar. Banyak sekali dalam Al-Quran itu disandingkan dengan kafir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu diantaranya. Syukur dengan kufur. Ujiannya itu. Dalam segala hal apapun, maka ibadah tertinggi itu syukur. Bahkan sampai ketika kita dalam keadaan diuji. Kita diuji mendapatkan musibah, penyakit, dan sebagainya. Itu tingkatan tertinggi, itu bukan sabar. Tetapi justru malah bersyukur. Ketika kita sakit, itu bukan sabar tertingginya. Ya, kita diminta untuk sabar, sabar. Tapi yang tertinggi itu kondisinya, ketika orang sakit itu adalah bersyukur. Karena tahu sakit itu kalau dilihat hakikatnya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengurangi dosa di antaranya. Bahkan bagi orang beriman itu apa? Kakinya terkena apa? Duri dalam hadis itu bisa menggugurkan dosa. Kalau tahu hakikatnya itu, maka apa yang terjadi? Syukur. Ya, syukur. Itu sakit yang kecil. Apalagi sakit-sakit yang lain. Apalagi sakit-sakit yang lain yang lebih besar lagi. Itu betul-betul apa, Bu? Menghapus dosanya lebih besar. Maka yuk dalam kondisi apapun, mulai sekarang kita tingkatkan. Bukan hanya sabar, tetapi bersyukur. Itu ibadah tinggi itu. Banyak dalam Al-Quran seperti itu. Karena semua ketetapan Allah yang Allah berikan kepada kita, itu pilihan Allah. Dan pilihan Allah itu adalah pilihan yang terbaik. Tapi hati-hati. Ibu kalau nasihati orang sakit, syukur jangan ya. Syukurin ya gitu. Jangan ya. Lebih halus lagi ngomongnya. Lebih halus lagi. Sabar ya. Sabar, tabah. Tapi tetap diajak ada hikmahnya. Kita harus bersyukur. Itu ya. Jangan disyukur-syukurin ibu ya. Bahaya itu nanti. Jadi itu. Ujian itu nanti akan menghasilkan orang yang bersyukur atau orang yang. Berarti ini tarafnya di atas orang yang beriman ya. Bukan iman atau kafir ya. Tapi syukur. Luar biasa ya. Ibadah syukur itu luar biasa. Makanya Rasul pun mengajarkan Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Jadi zikir yang pertama. Allahumma ya Allah a'inna ala zikrika. Bantulah kami, tolonglah kami untuk berzikir kepadamu. Gimana? Terus? Wa syukrika. Dan bersyukur kepadamu.
wa husni ibadatik, dan ibadah yang baik kepadamu. Jadi Allah, Rasulullah pun mengajarkan kita bagaimana berdoa terkait syukur itu. Baik, kemudian kita lihat dunia itu antara tujuan dan hiasan. Maka saya beri judul itu, dunia antara eh, tujuan dan hiasan. Semua semua hal entah itu eh, manusia, entah itu benda, entah itu apapun itu punya dua hal ini, punya tujuan dan hiasan. Apapun itu, Bu. Misal contoh, pakaian. Pakaian itu pasti ada dua unsur. Unsur tujuan dan unsur hiasan. Pakaian. Pakaian tujuannya apa itu? Nah, tujuan utama itu menutup aurat. Hiasannya apa? Ya, ada yang pakai jilbab, ada yang pakai niqab, ada yang pakai apa? Apa sih nama-namanya perempuan-perempuan itu ya? Apa? Pasmina, apa lagi? Itu hiasan. Itu hiasan. Begitu pula laki-laki, ada yang pakai baju koko, ada yang pakai kaos biasa. Kemudian apa lagi? Gamis dan seterusnya, itu hiasan. Tujuan utamanya itu adalah sama semua, menutupi aurat. Begitu pula dunia. Begitu pula dunia. Dunia itu berarti ada tujuan dan ada hiasan. Kita lihat di ayat ini ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurusa. Surat Al-Kahfi ayat 7 dan ayat 8. Kita lihat. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha. Sungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya. Zinatan laha. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami menguji mereka, siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Ternyata jadi dunia itu ada hiasan. Apa hiasan dunia? Apa hiasannya dunia, Ibu? Di dunia itu ada gunung, sawah, apa lagi? Ada mobil, ada rumah, ada tanah. Itu semuanya hiasan. Bukan tujuan. Nah, kebanyakan orang itu fokus di hiasan itu. Lupa tujuan utamanya. Tujuan utamanya itu adalah apa itu? Adalah untuk ujian. Menguji kita. Kalau melihat ayat ini ya, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji kalian. Berarti rumah yang kita miliki tujuannya itulah untuk menguji kita. Ya kan? Tanah, kemudian mobil, kendaraan, itu untuk menguji kita. Tentu terkaitnya adalah berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan ibadah. Nah, tadi kebanyakan orang itu fokus di perhiasan.
Dan para hamba-hamba Allah, para wali-wali Allah itu sudah nggak fokus di perhiasan itu, tetapi fokus dalam tujuan, yaitu ibadah. Dan ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji di antara mereka siapa yang paling ikhlas, yang paling benar, siapa sih? Maka namanya perhiasan itu jangan sampai berlebihan. Pakai gelang itu bagus tidak Ibu? Bagus. Kalau laki-laki ya biasa aja sih sebenarnya gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu paham betul nih, pakai gelang itu ya bagus. Tapi kalau gelangnya itu sampai siku gitu ya, sampai sampai sini ya, sampai bahu lengan gitu ya, itu sudah nggak bagus lagi. Maka tentang perhiasan itu jangan berlebih. Maka Allah memerintahkan kita terkait dunia itu biqadril hajah, sesuai kebutuhan saja. Tapi kalau berkaitan dengan akhirat itu biqadril tokoh, sesuai kemampuan maksimal. Tergambar? Kalau urusan dunia itu sesuai kebutuhan, tapi kalau urusan akhirat itu biqadril tokoh, sesuai kemampuan maksimal. Jadi kalau urusan akhirat itu jangan terlalu mikir-mikir. Udah ini semua adalah milik Allah. Kalau punya harta berarti berikan ini untuk Allah. Kita wakafkan, kita sedekahkan, kita berbagi dengan tetangga, berbagi dengan kaum duafa dan sebagainya. Karena itu perhiasan. Tugas kita bagaimana perhiasan ini justru mendekatkan kita dengan Allah. Itu tugas kita. Perhiasan-perhiasan ini bagaimana caranya supaya semakin dekat dengan Allah, untuk mudah beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna laja'iluna 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Itu terkait bumi tadi. Bumi itu perhiasan, ya. Allah pun mudah menjadikan perhiasan itu hilang. Oh, itu mudah. Maka tadi bagaimana perhiasan itu mendekatkan kita kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah dunia itu tercela itu? Apakah dunia itu tercela? Kebanyakan orang memahaminya itu. Makanya dunia itu dari segi bahasa, dari kata dani. Apa itu dani? Dani itu rendah. Dani itu artinya hina, dani. Maka menjadi dunia. Karena banyak orang memandang itu seperti itu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika mendengar seseorang mencela dunia? Maka beliau mengatakan, ad-dunya daru sidqin liman sodakoha, daru najatin liman fahima anha, wa daru hina liman tazawwada minha, wa mahbatu wahyillah, wa musalla malaikatih, wa masjidu anbiyaih, wa majjaru awliyaih, rabihu fiha rahmah, wa iktasabu fiha jannah. Perhatikan. Ya, artinya beliau nggak setuju kalau dunia itu tercela. Tapi beliau mengatakan dunia ad-dunya daru sidqin liman shadaqah. Dunia adalah tempat kejujuran bagi orang yang jujur. Daru najatin liman fahima anha. Tempat keberhasilan bagi orang yang
memahaminya. Najah itu artinya berhasil. Najah itu artinya selamat. Jadi justru dunia itu adalah negeri keselamatan bagi yang memahaminya. Wadaruhina liman tazawwada minha, dan tempat kecukupan bagi orang yang berbekal di dalamnya. Tergambar? Wa mahbatu wahyillah. Bagaimana dunia itu tercela? Padahal dunia itu tempat turunnya wahyu. Ya, tempat turunnya wahyu. Dan wahyu itu adalah mulia. Wa musalla malaikatihi. Dan dunia itu musolanya para malaikat. Musolanya malaikat. Wa masjidu anbiya'i, dan masjidnya para nabi. Bagaimana nggak mulia? Bahkan para nabi pun sholat di dunia. Wa matjaru awliya'i, dan tempat berniaganya para kekasih Allah. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kita di muka bumi ini itu adalah berniaga dengan Allah. Kadang Allah sebagai penjual, kita pembeli, ataupun sebaliknya. Rabihu fiha rahmah. Mereka meraih rahmat di dalamnya. Waqtasabu fihal jannah, dan mengupayakan surga di dalamnya. Maka dari sudut pandang orang mulia, dunia ini yang mulia. Tergambar ya. Maka jangan sampai kita orang Islam itu anti dunia. Jangan sampai kita anti dunia. Tetapi ingat, jangan berlebihan. Itu hanya perhiasan. Gak bisa loh tiba-tiba ujung-ujung masuk surga ya tanpa melewati fase ini. Kalau mau di surga tertinggi, itu harus melalui fase ini. Iya kan? Maka letak tercelanya di mana? Letak terhinanya itu di mana? Di mana ini? Kapan dunia ini menjadi tercela? Ketika melalaikan. Kapan lagi? Ketika membuat lupa kepada Allah. Kita lihat di slide selanjutnya. Maka saya menunjukkan pertanyaan. Maka di mana letak kehinaan dunia? Saya mengutip di surat Al-A'la ayat 16 dan 17. Di situ Allah sampaikan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Perhatikan. Bahkan tetapi tu'thirunal hayatad dunya, kalian lebih memilih kehidupan dunia, padahal ada pilihan yang lebih baik. Wal akhiratu khairun wa abqa. Berarti apa itu? Ketika nafsu kita terhadap dunia itu menjadi dominan dan menjadi prioritas kita, itu menjadikan dunia itu hina. Kita lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Itulah letak dunianya yang hina itu. Ingat, kita seperti di rest area, ya. Dalam perjalanan kita seperti di rest area. Namanya rest area itu ya istirahatnya sebentar saja. Kadang kalau kelamaan kena denda ya kan, nggak bisa keluar tol kan dengannya. Kalau kelamaan. Nah, kalau di rest area kelamaan, iya nggak akan sampai di akhirat.
Kadang di rest area itu ada mainan. Kadang di rest area itu ada apa, Bu? Restoran. Restoran. Ada apa lagi? Minimarket, ya kan? Ada playground bahkan mungkin untuk anak-anak itu. Jangan sampai asik di situ. Lupa kita dalam perjalanan. Nah, kebanyakan orang itu justru malah fokus di situ. Enak nih kayaknya, banyak makanan, banyak minuman, semua terpenuhi di sini. Padahal itu 1% dari 99% ini. Dia tertipu. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Tetapi kalian malah memilih kehidupan dunia. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih lebih kekal. Maka kita lihat perbandingan antara dunia dan akhirat. Tadi rahmat itu Allah memiliki 100 rahmat, ya kan? Perbandingannya 1 banding 99. Kita sudah dapat tuh. Maka Allah sampaikan di surat At-Taubah ayat 38. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Illa qalil. Perhatikan perbandingan antara dunia dengan akhirat. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kalian itu ridho? Apakah kalian itu puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti dari kehidupan akhirat? Maka Allah sampaikan, "Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil." Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit, kecuali sedikit. Jadi perbandingannya banyak dan sedikit. Ya. Sedikitnya seberapa? Sedikitnya seberapa? Tadi 1 banding 99. Dan Rasulullah pun juga memberikan analogi yang lain. Ya, perhatikan seberapa sedikitnya. Wallahi, kata Rasul. Wallahi, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarja. Wallahi, demi Allah. Mad dunya fil akhirah. Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi. Tidaklah kecuali seperti salah satu dari kalian menjadikan apa? Jari kalian isba'ahu fil yammi, mencelupkan ke dalam laut. Ada yang mengatakan al-yam itu laut, ada yang mengatakan al-yam itu sungai. Seperti sungai Nil itu al-yam. Ya. Falyanzur bima yarja. Maka perhatikan seberapa besar yang menetes darinya. Tergambar Ibu, ada lautan yang nggak berujung itu. Ibu-ibu mencelupkan tangannya ke dalam lautan, ya. Kemudian angkat tangannya. Netes tidak? Ya, itu dunia. Ya. Tetesannya bisa dihitung. Bisa jadi 10 tetes. Dibandingkan dengan lautan yang begitu luas, samudera yang begitu luas, itu akhirat. Nah, dunia itu tetesan itu. Itu 1%. Kalau analogi yang lain ya, itu 1% dibandingkan 99 tadi. Dibandingkan 99. Tergambar kehidupan dunia, Ibu. Jadi rugi itu orang yang fokus perhatiannya itu dunia, dunia, dunia gitu ya. Maka kehidupan dunia itu seperti air. Kehidupan dunia itu seperti air.
Air itu bagaimana ini? Mengalir. Kita lihat di surat Al-Kahfi itu. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashima tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Wadrib lahum mathalan, dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia. Al hayatad dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Kehidupan dunia itu seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashima tadruhu riyah. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berarti bagaimana? Air itu sifatnya bagaimana ini? Mengalir, ya. Dunia itu juga mengalir. Air itu harus mengalir. Air itu harus mengalir. Jangan sampai didiamkan. Ya, kalau air diam, apa yang terjadi? Rusak air itu. Iya kan? Makanya dunia itu seperti air, jangan sampai dipegangin lama-lama. Boleh. Silakan. Kalau kehidupannya seperti air, terus si tumbuhannya tuh siapa nih? Kita apa? Iya, Maksudnya saya belum nangkep sih yang air aku dimain tumbuhnya seperti air yang mengalir ya. Terus belum nangkep nih. nah bagaimana ini Bu? Kita diskusi nih. Apa hubungannya nih ayat ini nih? Asik nih, asik. Kita bisa diskusi ini. Bagaimana Bu? Peribahasa. Jadi air, dunia itu, kehidupan dunia itu seperti air, ya. Kemudian apa? Mendapat apa? Air turun dari langit, kemudian terkena tanaman, tanaman itu menjadi subur, ya. Seperti kita tumbuh dari benih, tumbuh karena kita dapat dunia dari mendapatkan air, ya, dapat rezeki. Kemudian tumbuh dan nggak akan lama itu akan hashima, akan kering. Kering itu berarti mati. Ya silakan Bu. Saya juga mungkin seperti Mbak Ari bingung kehidupan dunia seperti apa. Kan kalau saya lihat gitu ya, jadi di tanah ini, ya bukan seperti air, tapi malah seperti pembuat itu tanaman itu kan subur, mekar. Terus setelah itu dia kan kering mati, ya itulah dunia itu hanya sementara. Begitu dia nongkrong muncul ke bunga kan, akhirnya kan itu tanah gitu, nggak terkal gitu, kan sudah terpendam terbanyak air. Jadi bukan seperti air, tapi seperti tanah. Saya gitu loh. Kalau yang malu saya benar-benar gitu, saya benar-benar ngerti. Tapi itu kalau dari ini loh maksudnya dari kata-kata itu, justru itu mengibaratkan seperti tumbuh-tumbuhan bunga tanaman nggak kenal gitu. Dia kan
dia kayaknya subur begitu ya, hidup begitu kan, makro ya, setelah itu kan ya kering, terus mati. Baik. Jadi ya, Ya, dunia itu jadi tadi dunia itu seperti air. Kalau melihat air ini ya, kehidupan dunia. Nanti saya berikan analoginya. Dunia itu seperti air. Dunia. Nah, yang tumbuh di muka di dunia itu seperti tumbuhan, apapun itu, termasuk manusia. Itu seperti tumbuhan. Kita tumbuh nih, ada kalanya kita akan panen tidak dari tumbuhan itu. Iya, bisa bekerja, menghasilkan menghasilkan harta, uang dan sebagainya. Panen nih ya. Seperti tumbuhan itu juga menghasilkan menghasilkan apa Bu? Bunga, mekrok tadi Ibu bilang mekrok, kemudian apa itu mekrok? Mekar ya, kan mekar. Kemudian muncul buahnya, jelas? Maka kemudian itu nggak akan lama. Maka itu panennya akan habis, buahnya akan habis, akan kering. Kita juga demikian. Kita itu akan menjadi tua. Dan setelah tua apa Bu? Mati, kering. Jadi itulah kehidupan dunia. Dunia itu seperti itu. Kehidupan dunia. Ini kita berbicara tentang kehidupan dunia. Al-hayah ad-dunya. Kehidupan dunia itu seperti itu, seperti air. Maka kalau di sini dalam kitab ini disampaikan ya, kalau bisa air itu secukupnya. Mungkin yang bawa kitab itu tanamannya benar. Di dunianya itu yang si ayatnya airnya itu. Lihat halaman 122 mungkin yang bawa kitabnya itu. Ani sama Pinta itu ya. Itu seperti itu. Jadi terhadap dunia itu, terhadap air itu jangan berlebihan. Apa yang terjadi ketika tanaman itu diairi air yang begitu banyak, busuk, nggak menghasilkan. Bahkan ketika mau panen, tapi kebanyakan air, padi itu ya rusak. Padahal beberapa hari lagi panen nih, tiba-tiba diguyur angin, air yang banyak, banjir, apalagi banjir bandang seperti itu. Yang terjadi ya rusak. Maka eh, beliau mengutip dari perkataan Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi di sini menjelaskan bahwanya wakadzalika ad-dunya al-kafah minha. Dunia itu harus cukup. Al-kafah minha yanfa'u. Halaman 122 yang bawa kitab. Mm-mm. Betul, betul, Masya Allah. Kalau kita haus, ya secukupnya, jangan berlebihan. Kalau berlebihan ya muntah. Ya, ingat kisahnya Daud yang mau berperang, bawa banyak pasukan. Apa amanahnya ibu? Ciduk air secukupnya, ya kan? Jangan berlebihan. Apa yang terjadi ketika berlebihan? Iya, kalau orang itu berlebihan, ya kalau bahasa Jawa itu kelempokan gitu. Apa kelempokan itu? Kebanyakan, kekenyangan, ke ini. Jadi kelempokan itu sampai nggak bisa jalan itu ya. Kayak orang habis buka kebanyakan itu yang mau ke masjid nggak kuat itu. Seperti itu. Maka dunia itu cukup saja. Kalau beliau mengutip perkataan Imam Al-Qurtubi itu mengutip perkataan orang bijak, paragraf yang kedua itu paling bawah itu beliau menyampaikan wakadzalika ad-dunya al-kafah minha yanfa wa fuduluha yadur. Dunia itu cukup itu memberikan manfaat. Cukup itu mendatangkan manfaat.
Wa fudhuluha yadur. Dan yang berlebihan itu yadur, membahayakan. Maka supaya tidak membahayakan, apa yang kita lakukan Ibu? Dialirkan. Bergambar? Kalau kita punya harta berlebih, itu berbahaya. Hisabnya lama. Halal saja itu dihisab, apalagi yang haram. Lebih baik alirkan saja. Alirkan saja. Konsepnya sama kayak air. Jangan ditahan. Air itu kalau ditahan rusak. Kalau mau nggak rusak, biar air itu tetap bagus, jernih, ya, nggak lumutan, apa Bu? Alirkan. Ganti dengan air yang baru. Cukup. Yang penting cukup tuh. Itu seperti itu. Filosofi dunia dan air. Tergambar ya? Ini Bu. Boleh. Silakan Bu. Kalau yang tadi yang awal saya udah paham yang maka menjadi subur karena tumbuhan di muka bumi itu karena ya kita ibaratnya kita tanamannya terus kita butuh air yang cukup. Terus yang separuh keduanya maksudnya apa? Yang kemudian tumbuhan itu menjadi kering dan diterbangkan oleh angin. Itu binasa. Nggak akan lama itu. Setelah tanaman itu berbuah, ya, itu nggak akan lama. Kita akan binasa. Seperti tanaman yang kering, terus apa Bu? Diterbangkan oleh angin, hilang. Ada yang kena angin, ada yang dicabut, ya kan? Udah waktunya habis. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadirah. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian lihat di ayat selanjutnya. Yang mana Bu? Kehidupan dunia seperti air. Kita bisa mikir terus mikir. Sebenarnya ini kan mau kehidupan dunia itu hanya kehidupan. Sedangkan yang kekal, yang lebih baik kan dulu ya. Arti nyambung di yang keempat nanti. Dunia itu kan sementara. Ya. Tuh, tidak kekal. Juga lebih baik amalan-amalan yang soleh itu jadi harapannya itu lebih baik. Nanti kan di dunia enak akan lebih baik kan. Kita kerjakan tapi badan yang baik itu juga jadi sebenarnya alat 45 itu sepertinya tidak menjelaskan kehidupan dunia seperti air, bukan tapi kehidupan dunia sementara, bukan seperti air misalnya. Saya masih bingung filosofi itu, tapi nggak tahu kalau saya makna tadi itu dari buku aslinya, bukan dari pemikiran Ustaz. Mungkin saya nggak bingung, masih bingung itu, karena saya nggak tahu ya mendengar pengajian gitu ya. Itu membahas di ayat ini itu dan membantu kehidupan dunia sementara. Sebenarnya apa itu? Juga itu itu pun kemudian akhirnya mengerti diterbangkan kami di seluruh dunia sangat hilang. Iya betul. Baik betul. Maksudnya saya kok itu yang disampaikan Ibu itu betul sekali, betul. Dan yang memberi analogi ini Allah. Al-hayat ad-dunya, kehidupan dunia itu seperti air. Ini belum selesai. Air yang Allah turunkan dari langit, ya. Kemudian bercampur mengenai tumbuhan. Dan tumbuhan itu akan bertumbuh ya. Kemudian kering. Dan setelah kering itu terkena angin, binasa, hilang. Itu kehidupan dunia. Nah, kemudian ada ulama yang menyampaikan, di antaranya adalah Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi itu menukil pendapat bahwasanya di sini kenapa sih kok dunia itu seperti air? Sifat dunia itu seperti air. Seperti yang saya sampaikan itu.
Itu bisa didapati di halaman 122 itu. Karena sifat air itu selalu harus mengalir. Nggak boleh berlebihan. Harus cukup, ya. Karena kalau cukup itu memberikan manfaat, kalau berlebihan itu mendatangkan madorot. Jadi sebenarnya analoginya itu satu kesatuan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi itu betul. Itu betul. Makanya di ayat selanjutnya, sebentar. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta, kemudian anak itu perhiasan kehidupan dunia. Ingat, namanya perhiasan itu tidak boleh berlebihan mencintainya. Oke? Jangan berlebihan mencintai pasangan. Yang harus dicintai pertama itu siapa Ibu? Allah. Karena kita hidup di dunia itu tujuannya adalah untuk Allah. Beribadah di hadapan Allah. Oh, itu tujuan. Kalau hidup di dunia ini, yang lain itu semuanya perhiasan. Bahkan pasangan itu juga perhiasan. Kemudian wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika. Tadi, kalau mau al-baqiyat yang kekal, yang baik, khairun itu lebih baik 'inda rabbik. Di sisi Rabb. Paham maksudnya? Kalau kita punya harta nih. Harta itu kekal tidak? Kalau mau kekal, berikan harta itu di hadapan Allah. Itu akan kekal. Pindah tempat saja. Paham maksudnya? Ibu. Kalau kita punya harta, harta ini nggak akan kekal. Akan kekal bersama kita di akhirat, itu ketika harta itu kita alirkan. Kita alirkan kepada Allah. Untuk sedekah, itu akan berbuah pahala. Untuk wakaf, untuk zakat. Nah, zakat itu untuk mensucikan. Zakat itu dari kata zakat. Zakka yuzakki, at-tazkiyah, zakat ya. Itu mensucikan harta. Maka harta itu juga harus mengalir. Ya, harus dialirkan, harus disucikan. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Jadi amalan yang kekal lagi solih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Itu terjemahnya ya. Jadi seperti itu. Saya pahami sih. Jadi si airnya itu tuh si harta dan si anak-anak itulah yang jadi air dengan buat pemilihan. Jadi dua tanda tadi benar. Jadi yang tadi bahwa dunia di kehidupan dunia itu ibarat cuma sesaat karena kita ibaratnya tumbuh terus habis itu akan hilang. Dan yang bahwa kehidupan dunia itu sebagai air. Jadi airnya itu adalah si harta dan anak-anak. Makanya ketika harta dan anak-anak itu namanya bergabung dengan kita soal isi hubungannya itu kita bisa jadi lebih baik, bisa tumbuh, bisa berbuah. Tapi nanti kalau kita udah berbuah pun ya udah tugas kita udah selesai, kita tetap akan menjadi tumbuhan yang keren dan kita tantangannya. Jadi kayaknya berbeda jadi sih. Iya, betul. Jadi seperti itu. Wah, ini analogi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dalami analogi yang lain ya. Saya berikan analogi yang lain di sini. Kita lihat fase kehidupan manusia. Ini tentang air juga. Ya. Di surat Al-Hadid ayat 20 Allah sampaikan. Ini fase kehidupan manusia. Kebanyakan manusia itu dia tertipu dengan kondisi ini. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamatsali ghaizin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiqu fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita lihat, i'lamu, ketahuilah kalian semua, annamal hayatud dunya lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan. Oke? Walahun, dan sesuatu yang melalaikan. Ini fase manusia itu kayak gitu. Anak kecil itu pasti suka bermain. Agak dewasa dikit itu sesuatu yang melalaikan. Agak besar dikit. Makanya lihat remaja-remaja kita itu kalau berbuat itu tanpa pikir panjang. Akhirnya tawuran. Iya, akhirnya ya tadi karena mereka lalai, dilalaikan, terlalaikan. Ya, kalau masih kecil itu sukanya apa? Mainan. Anak kecil itu sukanya mainan. Itu fitrah. Agak besar dikit sesuatu yang melalaikan. Agak besar dikit itu zina, berhias. Usia berapa ibu? Usia berapa ibu mulai berhias? Gak ada yang berhias ini. Usia berapa? Ketika sudah mulai berusaha untuk menarik perhatian orang lain. SMP sudah berhias belum? Belum ya? SMA mungkin ya. Itu fase manusia itu. Fase selanjutnya apa? Watafakhurum bainakum. Ini sudah setengah 9. Lanjut, aman atau bagaimana? Watafakhurum bainakum. Bermegah-megahan di antara kalian. Fase ini itu fase pokoknya maunya pakai sesuatu yang mewah. Entah dapat dari mana gitu ya. Entah itu dikasih orang tuanya. Pokoknya maunya handphone yang bermerek. Mau kendaraan yang bermerek. Mau perhiasan yang bermerek. Yang punya brand besar gitu ya misalkan. Itu bermegah-megahan. Wa takatsурun fil amwali wal aulad. Fase selanjutnya itu banyak-banyakan harta. Berarti sudah bisa bekerja nih. Usia berapa ibu? 25 tahun ya, lulus kuliah. Ya kan? Kalau ya tafakhur bainakum itu bisa jadi belum bekerja. Bisa jadi harta dari orang tua gitu kan. Yang penting tapi megah, mewah. Wa takatsурun fil amwal. Tadi banyak-banyakan harta. Tidak cukup dari situ. Banyak-banyakan anak setelahnya. Makanya lihat mbah-mbah kita itu ya. Kalau kita pulang kampung gitu ya, itu biasanya pada ngumpul semuanya tuh, ya kan? Ngumpul dari yang pada di kota itu pada pulang ke kampung ngumpul. Kira-kira senang tidak orang tuanya? Ya senang. Anak-anak pada ngumpul semuanya, cucu-cucu itu kan bangga punya banyak harta nih, pada sukses semua. Kemudian punya banyak anak, cucu dan seterusnya. Itu fase kehidupan manusia itu kayak gitu. Nggak mungkin ini letaknya di anak-anak gitu, nggak mungkin. Maka lucu kalau sudah tua tapi masih main-main itu masih lucu, lucu sekali itu. Iya. Jadi seperti itu. Ini fase kehidupan manusia. Kemudian Allah memberikan analogi. Kamasali ghaisin a'jabal kuffaru nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Ini analoginya ya. Kamasali ghais. Ghais itu apa Ibu? Hujan. Seperti hujan turun. A'jabal kuffar. Membuat penanamnya itu kagum. Kagum dengan apa? Iya, tanaman ya, tanamannya tumbuh ya. Kemudian berkembang ya, punya bunga,
punya berbuah dan seterusnya. Ajabal kufar. Petaninya itu kagum. Lihat redaksinya pakai kufar. Kufar itu dari kata kafir. Kafir itu menutup. Makanya orang petani itu kalau menanam itu menutup benihnya itu. Tergambar? Selain konteksnya, selain itu adalah memang kebanyakan yang tertipu di sini adalah orang-orang kafir. Bukan ini artinya petani seperti Petani. Tapi sebenarnya ini nyindir sekali kepada orang-orang kafir. Jangan sampai kita muslim itu seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu kayak gini tadi. Mereka fokusnya duniawi. Semuanya duniawi. Fokusnya tadi yang pokoknya bermain fasenya ya. Bermain, kemudian sesuatu yang melalaikan, berhias, kemudian banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Itu manusia kalau tidak mengikuti panduan itu kayak gitu. Fokus utamanya duniawi. Ya, terkhusus orang-orang kafir itu. Makanya aku jabal kufar. Aku jabal kufar nabatu. Ingat, ini tidak akan lama. Tsumma yahiju, maka kemudian akan kering. Fatarohu musfarro. Kemudian engkau akan melihatnya semakin menguning. Tsumma yakunu hutoma. Maka kemudian akan hancur binasa. Tergambar? Ibu-ibu, tanaman itu berapa lama namanya ibu? Kalau tanaman padi berapa lama? Sebulan, 4 bulan. Ya seperti itu, 4 bulan. Dalam setahun kadang kan petani bisa 3 atau 4 kali panen ya. Iya, jadi seperti itu. Ini kehidupan dunia itu seperti itu. Tapi ingat, Allah ingatkan. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Allah ingatkan, ini gak akan lama hidup di dunia, hanya sementara. Seperti tadi tanaman, kita kagum terhadap kehidupan dunia ini, dan itu akan mati, akan binasa seperti tanaman. Ingat ada kehidupan akhirat, dan dalam kehidupan akhirat itu ada opsi pilihan, adzabun syadid ataukah wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Mau dapat azab yang sangat sadid, syadid sangat sekali ya, ataukah mau mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah ingatkan lagi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Jadi sebenarnya ibu, rumah yang kita miliki itu adalah rumah-rumahan. Tanah yang kita miliki itu tanah-tanahan. Semuanya itu menipu. Ya, semuanya itu menipu. Kemudian seberapa lama sih kita hidup di dunia? Seberapa lama ini? Kalau kata Rasul, sebagaimana saya sampaikan kemarin, kita hanya 60 sampai 70 tahun. Bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Tetapi kalau kita sudah di akhirat, kita merasanya bukan 60-70 tahun. Allah sampaikan di dalam surat An-Nazi'at ayat 46. Ka'annahum yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Perhatikan. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia ini melainkan berapa ibu? Sebentar saja di waktu sore dan waktu pagi. Waktu sore atau waktu pagi. Atau ya, bukan dari waktu pagi sampai sore. Pakai au. Di waktu sore atau waktu pagi saja. Ternyata waktu pagi itu ya sebentar ini. Waktu sore juga sebentar. Wah kayaknya cuma sebentar sekali itu. Tapi kita merasanya lama sekali kan kita. Jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang begitu panjang.
dunia itu seperti waktu sore atau waktu pagi yang sebentar singkat itu. Masa kita mau masih seperti ini saja? Kalau kita tahu hakikat dunia itu seperti ini, apa yang kita lakukan? Bergegas. Kita akan berusaha bagian dari orang yang berlomba-lomba itu. Kalau kita tahu hakikat akhirat itu, kita akan banyak menangis dibandingkan tertawa. Itu betul itu. Karena kita nanti di akhirat itu akan merasa, sebentar sekali nih. Sebentar sekali, sangat-sangat sebentar. Makanya, yuk di sisa usia ini, eh, kita maksimalkan untuk beribadah di hadapan Allah. Kita harus tahu prioritas. Kita hanya di dunia ini hanya sewaktu sore atau sewaktu pagi. Maka kita harus tahu manakah prioritas kita. Maka Allah pun sudah mengajarkan kepada kita manakah prioritas kita. Prioritas kita itu bukan dunia, tetapi akhirat. Allah sampaikan, wabtaghi fima ataqallah ad-darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Perhatikan di situ. Wabtaghi fima ataqallah ad-darul akhirah. Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, kehidupan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bagian dunia. Afum? Berarti prioritas utama orang yang beriman itu bukan dunia, tapi carilah kebahagiaan negeri akhirat. Pesannya terhadap dunia, Allah pesannya bagaimana? Wala tansa, jangan lupa dunia. Jangan sampai kita salah prioritas. Jangan sampai yang kita prioritaskan adalah dunia, dunia, dunia. Ya, dunia itu kita tahu tercela tidak dari, sebenarnya tidak tercela. Dunia itu adalah tempatnya turunnya wahyu. Untuk menuju akhirat itu kita harus melalui dunia, ya. Dunia itu musolanya para malaikat, tempat sholatnya para nabi Allah SWT. Maka sebagaimana Sayyidina Ali tadi, dunia ini sebenarnya mulia. Tapi ini bukan tujuan utama kita. Tujuan kita hidup dunia ini adalah untuk beribadah, mengharap Allah Subhanahu wa taala. Dunia adalah tempat untuk berbekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ibu hakikat dunia. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah selamatkan keluarga kita dari tipu daya dunia, dan Allah berikan kita kebahagiaan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup. Ada pertanyaan mungkin? Cukup atau ada pertanyaan ibu? Kayaknya sudah mau ada acara ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kan prioritasnya kita harus mencari kebahagiaan akhirat, terus dan jangan melupakan bagian dari kekembangan dunia. Terus yang sisa dua lagi itu maksudnya, jadi prioritas kedua adalah mencari dunia, prioritas ketiga adalah berbuat baik pada orang lain, prioritas keempat jangan berbuat kerusakan gitu. Ini bukan urutan ya. Jadi tadi prioritas utama tetap akhirat, tapi jangan lupa dunia. Nah, apa yang kita lakukan di dunia? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah. Ihsan itu kebaikan yang terbaik dibandingkan kebaikan yang ada. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah itu berbuat baik kepada. Wala tabghil fasada fil ardh. Dan di muka bumi itu janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah itu tidak cinta orang-orang yang berbuat kerusakan. Paham ya?
Ini yang harus kita lakukan di muka bumi. Tetapi tujuan utama kita, ya, itu prioritas utama kita adalah negeri akhirat. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cukup ya, Ibu ya. Tapi. Waalaikumsalam. Yang akal-akalan, yang orang tiga apa? Kalau nggak salah kan menciptakan, Allah menciptakan manusia itu untuk diuji ya, jadi bukan. Dan dia ada beberapa surat yang juga menyatakan itu, itu pokoknya manusia di dunia itu kan diuji. Dan tanda bahwa kita lulus ujian itu asal orang tadi itu apa indikatornya itu? Jadi sebagai lulus ujian itu kan tadi itu. Iya. Supaya orang jadi supaya tahu karena yang paling penting itu ya itu indikator suksesnya di situ ya kalau kita melewati ujian itu bisa Ciri-cirinya sukses melewati ujian itu, kalau melihat ayat selanjutnya di ayat Al-Insan ayat 3, ya, inna hadainahu sabila imma syakiron wa imma kafuro. Ini salah satu indikator kalau dia itu sukses itu bersyukur. Bersyukur semua hal, dalam hal apapun tadi ya, dapat ujian bersyukur, dapat apa Bu? Nikmat, lebih nikmat itu juga bersyukur, itu indikatornya. Kemudian dalam kitab ini disampaikan apa sih maksud linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Beliau mengutip tafsir As-Sa'di. As-Sa'di beliau menyampaikan yang dimaksud yang paling baik amalnya itu adalah akhlasahu wa aswabah, yang paling ikhlas dan yang paling benar amalnya. Yang paling ikhlas, yang paling benar amalnya. Tergambar ya. Dia yang paling baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala itu adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Sesuai panduan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling benar. Nah, yang paling ikhlas berarti bagaimana Ibu? Ya, yang tahu adalah dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini sudah ikhlas belum? Seperti pertanyaan Ibu kemarin. Ikhlas sampai kapan ya? Sampai kita meninggal. Sabar, syukur sampai kapan? Sampai kita meninggal. Maka itu semua nggak ada batasnya. Dan itu harus dilatih karena itu adalah amalia hati. Bisa jadi semua orang itu ketika diminta apa sih ikhlas itu, ya sukses semua, lulus semua. Ketika ditanya apa itu ikhlas, lulus ditanya. Tapi ketika aplikatif bisa jadi gagal. Maka ayyukum ahsanu amala, siapakah yang paling baik amalnya adalah orang yang paling ikhlas dan yang paling benar amalnya. Oke, cukup ya Ibu. Insyaallah pertemuan depan kita lanjutkan setelah kehidupan dunia. Kemudian kita akan mengenali kematian dan alam barzakh insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita usia yang bermanfaat, ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita lakukan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Aku hadza astagfirullah wa lakum. Astagfirullah. Cukup yang tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kepada majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.